Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Kali ini ada cerita dari horor psikologis. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Mistis Penjual Sate. Untuk kalian yang ingin langsung membaca link, ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita, ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Awal dari cerita. Jarum jam sudah menunjuk angka 9 malam saat Marni melangkah keluar dari gedung perkantoran. Udara malam yang dingin khas pinggiran kota langsung menyergap tubuhnya. Marni merapatkan jaket tipisnya, berharap bisa menghalau hawa dingin yang menusuk tulang. Langkah kakinya terasa berat. Sisa kelelahan setelah seharian berkutat dengan pekerjaan yang tak kunjung usai. Marni bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Hari ini, ia harus lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan laporan keuangan yang mendesak. Padahal, ia sudah berencana untuk menghabiskan malam dengan bersantai sambil menonton drama Korea favoritnya. Namun, tuntutan pekerjaan membuatnya harus mengorbankan waktu istirahatnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan ojek online, Marni akhirnya tiba di rumah kontrakannya. Rumah kontrakan sederhana itu terletak di sebuah gang kecil yang cukup sepi. Hanya ada beberapa rumah lain yang berpenghuni di gang tersebut. Marni membuka pintu pagar, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah kontrakan itu terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Meskipun sederhana, rumah itu cukup nyaman untuk ditinggali seorang diri. Marni menyalakan lampu ruang tamu, lalu meletakkan tasnya di atas sofa. Ia meregangkan tubuhnya sejenak, mencoba menghilangkan rasa pegal di punggung dan bahunya. Perut Marni tiba-tiba berbunyi, mengingatkannya bahwa ia belum makan malam. Ia berjalan menuju dapur, berharap menemukan sisa makanan di lemari es. Namun, yang ia temukan hanyalah tahu mentah dan ikan asin. Marni menarik napas panjang dengan rasa kecewa. Ia sudah terlalu lelah untuk memasak, apalagi harus keluar rumah untuk membeli makanan. Marni kembali ke ruang tamu, lalu duduk di sofa sambil menyalakan televisi. Ia berharap bisa menemukan acara yang menarik untuk ditonton. Namun, semua acara televisi terasa membosankan baginya. Marni mematikan televisi, lalu mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan instan, lalu mengirim pesan kepada teman-temannya, mengajak mereka untuk makan malam bersama. Namun, tidak ada satupun temannya yang membalas pesannya. Mungkin mereka sudah tidur, pikir Marni. Marni meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Ia memejamkan mata, berharap bisa segera tertidur. Namun, suara khas penjual sate keliling tiba-tiba terdengar dari luar. Aroma sate yang terbakar menguar, menggoda perut Marni yang kosong. Aroma bakaran sate yang menguar dari luar semakin menggodanya. Marni bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela, dan mengintip keluar. Di bawah temaram lampu jalan, terlihat seorang penjual sate mendorong gerobaknya. Asap tipis mengepul dari bara api tempat sate-sate itu dibakar, menciptakan aroma yang semakin menggoda. Marni menelan ludah, perutnya berbunyi semakin keras. Ia tak kuasa menahan godaan. Marni meraih dompetnya dan bergegas keluar rumah. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulit,
Namun ia tak peduli. Ia berjalan cepat membuka pagar lalu menuju penjual sate yang tampak berhenti di depan pagar rumah kontrakannya. Pak, sate 10 tusuk sama lontong 1. Ya, pesannya. Penjual sate itu mengangguk. Lalu mulai menyiapkan pesanan Marni. Sosoknya sama-sama terlihat di bawah cahaya lampu jalan. Ia mengenakan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Marni memperhatikan penjual sate itu sambil menunggu pesanannya selesai. Ada sesuatu yang aneh pada sosok itu, namun Marni tak bisa memastikan apa itu. Sambil menunggu, Marni kembali ke teras rumahnya. Ia menyalakan radio tua yang tergeletak di sudut teras. Suara lagu yang mendayu-dayu mengalun, mengisi kesunyian malam. Marni memejamkan mata, menikmati alunan musik dan aroma sate yang semakin kuat tercium. Ia membayangkan sate-sate itu yang empuk dan juicy, berpadu dengan bumbu kacang yang gurih dan sambal yang pedas. Tak lama kemudian, penjual sate datang mendekat. Dia mengantar bungkusan sate dan lontong kepada Marni. Ini, Mbak, katanya dengan suara serak. Marni menerimanya dengan senyum, sambil bertanya, berapa Pak harganya? 15.000 Mbak, jawab penjual sate tanpa menoleh. Marni mengambil uang pas di dompet dan memberikannya kepada penjual sate yang juga bergegas pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Marni bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan bungkusan sate di atas meja, lalu mengambil piring dan sendok. Ingin lebih santai menyantap makanannya, Marni membawa piring berisi sate dan lontong ke ruang tamu. Ia meletakkannya di atas meja kecil di depan sofa. Sambil menunggu sate agak dingin, Marni mengambil radio tua yang tadi masih tergeletak di teras dan membawanya masuk, kemudian diletakkan di sudut ruangan dan dinyalakan. Suara gemericik hujan dan alunan musik jazz kesukaan Marni mengalun lembut, menambah suasana syahdu malam itu. Marni duduk di sofa, pandangannya tertuju pada piring sate di hadapannya. Aroma gurih dan rempah-rempah yang menguar dari sate membuat perutnya semakin keroncongan. Ia menusuk sepotong daging sate dengan garpu, lalu meniupnya perlahan sebelum memasukkannya ke dalam mulut. Enaknya, Marni bergumam sambil mengunyah. Daging sate yang empuk dan bumbu kacang yang kaya rasa menciptakan sensasi nikmat di lidahnya. Ia melanjutkan makan dengan lahap, sesekali menyeruput minuman kemasan dingin yang baru saja ia ambil dari lemari es. Di tengah-tengah acara makannya, Marni tiba-tiba teringat pada sosok penjual sate yang misterius. Ia teringat akan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajah penjual sate, juga suara seraknya yang terdengar aneh. Rasa penasaran mulai mengusiknya. Marni menghentikan makannya, lalu berjalan menuju jendela. Ia mengintip keluar, berharap bisa melihat penjual sate itu lagi. Namun, gang kecil di depan rumahnya sudah sepi. Jalanan yang basah karena hujan. Marni menghela napas kecewa. Ia kembali ke meja makan, lalu melanjutkan makannya. Namun, pikirannya terus dipenuhi oleh sosok penjual sate misterius itu. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil pada diri penjual sate itu. Namun ia tak bisa menjelaskan apa itu. Selesai makan, Marni membereskan piring dan gelas kotor. Ia mencucinya di wastafel dapur, lalu kembali ke ruang tamu. Ia mematikan radio, lalu merebahkan diri di sofa. Rasa kantuk mulai menyerangnya, namun ia masih belum bisa tidur. Bayangan penjual sate misterius itu terus menghantuinya. Marni mencoba memejamkan mata, berharap bisa segera terlelap. Namun, setiap kali ia memejamkan mata,
Wajah samar-samar penjual sate itu muncul di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penjual sate itu. Namun ia tak bisa menangkap apa itu. Marni berguling-guling di sofa. Tak bisa menemukan posisi tidur yang nyaman. Ia merasa gelisah dan cemas. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangkit dan berjalan ke jendela lagi. Ia berharap bisa melihat sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari sosok penjual sate misterius itu. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Bagaimana cerita tentang kisah ini, tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa.